Kalian sering naik kereta ekonomi, tapi seringnya dapat kursi yang madep mundur berlawanan arah kereta dan bikin pusing. Udah beli tiket, pilih kode tertentu atau tarif paling mahal biar dapat kereta ekonomi New Generation, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Buat kalian yang masih sering tanya tips atau rumus cara pilih kursi kereta ekonomi biar dapat yang searah laju kereta, biar nggak madep mundur, apakah harus beli kode-kode tertentu? Dan kalau pengen naik kereta ekonomi yang udah New Generation itu, apakah ada kode tertentu juga? Apakah harus beli tiket yang paling mahal harganya? Tonton video kali ini sampai selesai, kita bakal bahas tips gimana caranya milih kursi kereta ekonomi biar nggak madep mundur, dan gimana caranya biar kita dapat kereta ekonomi New Generation. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Yang masih suka tanya nomor kursi kereta, tips atau rumus nomor kursi kereta, milihnya biar dapat kursi yang searah kereta itu harus pilih nomor berapa, harus pilih kode apa. Jadi yang pertama adalah di Indonesia ini ada banyak banget jenis kereta ekonomi. Kalau dulu ada layanan kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, keretanya pasti ekonomi kayak gitu, bisnis kayak gitu, eksekutif kayak gitu, nggak banyak variannya. KAI mau simplifikasi, disimpelkan layanannya biar ringkas, bisnisnya dihapus, tapi ekonominya banyak banget variannya. Ada ekonomi yang kursi tegak berhadapan, dulu ada ekonomi Kemenhub, tapi sekarang kayaknya Kemenhub udah nggak ada. Terus ada lagi ekonomi premium modifikasi, ada lagi ekonomi new image, ada lagi ekonomi premium tahun 2017, ada lagi ekonomi premium stainless steel, ada lagi kereta ekonomi new generation yang stainless steel dan yang modifikasi. Dan sekarang di 2026 keluar lagi varian terbaru ekonomi kerakyatan, teman-teman. Kayaknya ini kastanya di atasnya kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan, tapi di bawah premium ya. Kalau yang paling atas masih kereta ekonomi New Generation. Jadi buat teman-teman yang sering tanya naik kereta ekonomi itu caranya biar dapat kursi yang searah laju kereta, itu harus pilih nomor berapa, tipsnya gimana? Rumusnya, tipsnya itu adalah teman-teman harus naik kereta ekonomi yang sudah searah laju kereta semua kursinya. Contohnya ada kereta ekonomi yang New Generation, dan sekarang ketambahan lagi ada kereta ekonomi kerakyatan. Jadi nggak selalu harus naik yang New Generation, tapi bisa naik yang kereta ekonomi yang tipenya kerakyatan. Kalau yang kereta ekonomi kerakyatan ini adalah kereta ekonomi yang sebenarnya dulu kursi tegak berhadapan yang adu dengkul untuk kereta subsidi kayak gitu, tapi dimodif jadi kursinya bisa searah laju kereta semua, bisa dibolak-balik, diatur sesuai dengan arah keretanya untuk kursi-kursinya. Jadi udah hampir mirip kereta eksekutif dan mirip dengan kereta ekonomi New Generation. Cuman yang membedakan adalah formasi lewat kursinya. Ini masih mirip dengan kereta ekonomi subsidi, kursinya 32 teman-teman, tapi nggak berhadapan ya, searah kereta semua. Ada yang ABC 3 kursi dan DE 2 kursi. Dibuat berhadapan pun juga bisa. Jadi buat teman-teman yang masih sering tanya, kalau misalkan beli ekonomi C, beli ekonomi X, beli ekonomi Z, beli ekonomi CA, CB, CD, itu bedanya apa? Itu nggak ada bedanya dan tidak menentukan arah laju kereta, kursi keretanya seperti apa, dapat searah atau enggak, itu nggak menjamin ya. Jadi mau teman-teman beli harga yang paling mahal, ekonomi CD misalkan, sama tarif promo ekonomi Z, itu bakal sama aja ketika teman-teman naik kereta ekonomi di satu rangkaian kereta yang sama, namanya sama, itu bakal dapat fasilitas yang sama. Kalau mau naik kereta yang New Generation, mau naik yang premium, mau naik yang ekonomi kerakyatan, menghindari kursi-kursi yang berhadapan ataupun kursi yang ada mundur, kuncinya adalah teman-teman harus tahu nama keretanya, bukan tahu kodenya, bukan tahu tips atau rumusnya. Ya tips atau rumusnya cuman harus naik kereta yang ekonomi New Generation ataupun kereta yang ekonomi kerakyatan seperti sekarang ini. Jadi kalau naik selain kereta yang tipe itu pasti bisa dipastikan duduknya tegak berhadapan ataupun dapat kursi yang hadap mundur. Meskipun kereta premium itu ada kursi yang searah laju kereta, tapi kita nggak bisa nebak. Kadang saya juga udah beberapa kali kalau naik kereta yang premium itu sensus ya, ngeliatin urutan nomor kursinya dari ekonomi yang paling depan sampai belakang. Karena setiap satu rangkaian kereta itu bisa aja beda susunan urutan nomor kursinya. Kalau masih baru keluar dari pabrik Inka atau mungkin
Ada juga kereta yang ekonomi premium susunan nomor kursinya rapi kayak Sancaka kemarin. Tapi mungkin seminggu kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, kereta-kereta gerbongnya itu kan juga butuh diservis, butuh diremajakan lah ya, butuh diservis bulanan rutin. Salah satunya atau salah duanya dicopot, butuh diservis, dimasukin bengkel, diganti dengan armada kereta yang setipe, yang lain yang sejenis, tapi mungkin posisi kursinya berubah, beda. Nah itu yang membuat satu rangkaian kereta itu nggak bakal sama nomor urutan kursinya. Di ekonomi mau yang new generation, mau yang premium, mau yang kerakyatan seperti ini, itu pasti ada yang ngacak. Cuman kalau kita naik kereta yang new generation atau yang ekonomi kerakyatan, itu bisa dipastikan kita nggak bakal dapat kursi yang madep mundur. Kursinya udah madep maju semua, nggak perlu lagi lihat nomor kursi nomor berapa aja. Tapi kalau kita naik kereta yang selain itu, ekonomi premium ataupun ekonomi yang masih subsidi kursi tegak berhadapan, itu masih bisa dipastikan kita bisa dapat kursi yang mundur. Karena kalau satu rangkaian kereta ini kursinya nggak sama, ya itu bejo-bejoan aja. Saya juga kadang naik kereta ekonomi yang premium tuh juga bejo-bejoan dapat kursi yang madep maju, kadang juga dapat mundur. Jadi nggak bisa nebak, nggak bisa bikin rumus. Meskipun saya sering naik kereta pun juga kadang udah hunting, udah sensus, natetin nomor kursi sebelum naik, sebelum pesen tiket udah lihat dulu nih, oh nomor yang searah kereta nomor berapa, tapi pas naik ternyata mundur. Itu kejadian waktu saya naik Madiun Jaya sama naik Sancaka yang terakhir, dapat mundur ternyata. Jadi jawabannya, tipsnya, rumusnya untuk teman-teman yang mau naik kereta ekonomi tapi kursinya searah laju kereta semua, itu bukan lihat kodenya, tapi harus tahu nama keretanya dan harus tahu kereta-kereta yang udah new generation ataupun yang kereta ekonomi kerakyatan teman-teman. Dan nggak tahu nanti kereta ekonomi kerakyatan ini bakal dipakai di armada kereta apa aja. Rumornya sih dipakai untuk menggantikan kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan ya, kereta subsidi ya. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Dan nggak menutup kemungkinan semua kereta ekonomi di Indonesia itu bakal di-upgrade, kursinya diganti menjadi bisa searah laju kereta semua, bisa dibolak-balik sesuai dengan arah perjalanan kereta. Mungkin yang premium dan mungkin nggak ada lagi kursi tegak berhadapan. Nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa. Tapi KAI lagi berinovasi, memberikan pelayanan yang lebih enak, lebih nyaman kepada penumpang-penumpang kereta ekonomi terutama. Oke, semoga itu video yang singkat menjelaskan buat teman-teman yang sering tanya kalau naik kereta ekonomi, tips rumusnya naik kereta ekonomi biar dapat kursi yang maju itu nomor berapa, sama yang sering tanya kalau beli kode yang ini dapatnya yang gimana, beli kode yang ini dapatnya yang gimana. Semoga bisa menjelaskan ya. Jadi selama nama keretanya masih sama, kode apapun, harga berapapun, bakal dapat fasilitas kereta yang sama, kelasnya sama, jadi sesama. Dan kalau mau duduk yang searah laju kereta, itu harus pilih kereta yang ekonomi new generation ataupun ekonomi yang kerakyatan. Nama-nama keretanya apa aja saya udah pernah bikin di postingan Instagram, nanti teman-teman bisa cari postingannya, list nama-nama kereta ekonomi yang udah new generation biar teman-teman nggak salah naik kereta, biar ekspektasinya nggak ketinggian. Oh naik kereta ini bayar mahal dapat yang kursi searah kereta, pas naik dapat mundur. Oke, semoga videonya bermanfaat dan tulis di kolom komentar teman-teman pengen tahu tentang kereta api, hal-hal apa lagi yang teman-teman pengen tahu, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau zaman dulu kita naik kereta ekonomi, pasti duduknya tegak berhadapan, adu dengkul, ada penumpang yang berdiri, dan ada pedagang asongannya. Jenisnya cuma satu, ekonomi pasti kursi tegak berhadapan. Tapi KAI sekarang pengen bikin layanannya jadi simple, cuma ada ekonomi dan eksekutif aja, dengan menghapus layanan kelas bisnis. Tapi ternyata kelas ekonominya malah beranak, jadi banyak banget tipenya. Masing-masing kereta ekonomi punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi kalau kalian pengen naik kereta ekonomi yang kursinya udah bisa selalu hadap maju searah kereta, tipsnya adalah kalian harus tahu nama-nama kereta ekonomi yang udah pakai armada new generation atau yang pakai armada ekonomi kerakyatan. Jadi tips atau rumusnya bukan pakai cara pilih kode-kode tertentu atau bukan juga beli tarif yang paling mahal ya. Tapi kalian harus tahu nama-nama kereta ekonomi yang udah pakai armada new generation atau ekonomi kerakyatan.
Tapi sayangnya sekarang kereta ekonomi kerakyatan masih belum beroperasi lagi setelah kemarin uji coba dipakai buat kereta tambahan pas musim lebaran. Dan sekarang armada kereta ekonomi kerakyatan masih disimpan diparkir di stasiun Jombang, Jawa Timur ya kalau nggak salah. Kira-kira armada kereta ekonomi kerakyatan ini nantinya bakal dipakai buat kereta apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba tulis di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang kereta ekonomi tipe kerakyatan ini, bisa tonton videonya di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi ya.